Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini aku mau ajak kalian untuk intip dapur sederhana aku saat proses bikin kemplang. Nah, untuk pertama ini kita lagi mindahin tepung beras yang sudah selesai dikukus. Lanjut proses kedua, ini kita lagi masukin telur sama bawang putih yang sudah di blender untuk diaduk merata sama santannya sebelum tepung berasnya itu dimasukkan dan diuleni. Untuk ngaduknya pakai tangan aja ya, manual. Nggak apa-apa pakai tangan, yang penting tangannya sudah dicuci bersih. Pokoknya diaduk sampai merata, sampai kuning telurnya itu bener-bener sudah tercampur rata ya. Jadi sama kayak kalau kita mixer adonan kue. Selanjutnya ini sudah masuk di proses masukkan tepung berasnya yang sudah dikukus tadi. Ini sudah mulai di tahap ngadon ya, atau nguleni. Ini adalah proses yang paling berat. Nah, sambil diaduk-aduk begini, itu sambil kita hancurin tepung beras yang masih bergerindil. Karena kalau tepung beras dikukus itu pastinya tidak akan halus seperti sebelum dikukus atau saat masih mentah. Jadi sambil nguleni itu kita sambil meratakan tepung beras yang bergerindil kecil-kecil. Untuk memasukkan tepung berasnya sendiri itu bertahap ya. Jadi jangan langsung dicampurkan semua, supaya nanti ketika sudah tercampur rata semuanya itu lebih pulen dan juga lebih merata sempurna. Pokoknya diuleni dan diulang-ulang terus aja tahapnya sampai semua tepung berasnya habis. Nah, ini kita sudah sampai di proses memasukkan tepung beras yang paling terakhir. Masih sama ya prosesnya. Pokoknya selalu dihancurin gerindil-gerindilan dari tepung berasnya itu supaya nanti jadi lebih pulen dan juga halus ketika adonannya sudah siap iris. Memang ini adalah proses yang paling lama, paling ribet dan juga harus sabar. Karena kita masih pakai proses manual ya, belum punya mesin gilingnya. Doain ya teman-teman supaya nanti kita bisa beli mesin gilingnya supaya tidak usah ulenin pakai tangan lagi. Setelah dirasa semua tepungnya sudah bercampur dengan telur dan bawang putih tadi, kita mulai memasukkan santannya perlahan ya, bertahap, jangan langsung dimasukkan semua. Untuk santannya sendiri itu sudah masak ya, jadi sudah kita rebus sampai mendidih dan tadi sudah didinginkan. Diaduk-aduk aja sampai merata dan diulangi lagi untuk masukkan santannya sampai dirasa adonannya itu sudah pulen. Kalau sudah selesai nguleni semua adonan tepung berasnya, lanjut kita uleni ulang, tapi ini sedikit-sedikit aja ya, karena yang sudah siap atau mau dibentuk adonannya yang siap iris. Seperti ini ya teman-teman untuk prosesnya. Jadi nanti kalau sudah pulen itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini untuk adonan yang sudah padat dan juga siap iris. Lebih padat tapi juga enggak terlalu lembek dan enggak terlalu keras. Nah, ini kita sudah masuk di proses pengirisan. Untuk proses pengirisannya sendiri itu juga masih manual ya, nggak bisa pakai mesin pengiris karena berbeda dengan keripik singkong, keripik ubi dan juga keripik buah-buahan atau yang lainnya. Karena untuk kemplang ini adonannya itu kan padat ya, tapi juga sedikit lembek, jadi nggak bisa kalau pakai mesin pengiris, harus diiris secara manual. Saat proses pengirisan inilah kita dibutuhkan ketelatenan ya teman-teman, karena memang harus telaten banget karena harus mengiris satu persatu adonannya.
Seperti inilah penampakan keripik gemplangnya yang sudah diiris, dan ini sudah siap goreng tanpa perlu dijemur lagi. Kita masuk di proses atau tahap terakhir, yaitu penggorengan. Ini kita masukkan dulu untuk minyak gorengnya. Untuk minyaknya kita memang pakai Sanko ya, karena selain jernih dan juga bagus, hasil keripik gemplangnya nanti itu juga bagus, bisa lebih putih dan juga nggak hitam. Karena warna dari keripik gemplangnya sendiri ataupun makanan-makanan lainnya itu juga terpengaruh dari minyak goreng yang kita pakai. Nah, ini kita untuk gorengnya itu juga dimasukkan satu persatu ya, nggak bisa langsung satu tangkep dimasukkan semua, karena nanti bisa jadi nempel satu sama lain, dan kalau nempel itu jadinya rusak. Dan saat sudah dimasukkan ke atas penggorengan itu juga jangan diaduk-aduk atau diorek-orek, karena nanti bisa hancur. Nah, ini untuk getasan yang sudah mateng, bagus-bagus kan, kecil-kecil, imut-imut, dan juga putih glowing. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton video aku. Jangan lupa di subscribe dan bunyikan lonceng supaya kalian bisa menerima notif saat aku upload video terbaru.